Selamat sore saudara-saudara yang terkasih, semoga Tuhan memberkati kita. Inilah firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang kehidupan dan tentang keselamatan dan tentang kebaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, ketika tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat, dan mereka dari penyakit mereka, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohanes istri Huja, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani mereka dengan kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, perbuatan baik pada umumnya mendapatkan buah yang baik. Tidak selamanya juga perbuatan baik itu ditanggapi baik oleh sebagian orang. Kadangkala perbuatan baik itu sering juga disalahpahami, bahkan dibalas dengan perbuatan yang tidak terpuji. Tetapi dalam kehidupan ini lebih baik berbuat baik daripada tidak berbuat baik sama sekali. Jika kita berbuat baik, kalau ada orang yang tidak menganggap dan tidak menerima perbuatan baik itu, tentu perbuatan baik itu akan kembali kepada kita. Jika ada orang yang menolak dan menerima dan tidak menerima perbuatan baik itu, maka sesungguhnya perbuatan baik itu juga tidak pernah sia-sia dan akan bisa ditabur oleh siapapun, karena sabda Allah, karena kebaikan dan perbuatan itu hanya tugas kita untuk melakukannya dan berusaha hidup dalam perlakuan itu, sekalipun orang tidak menganggap, bahkan tidak peduli. Tapi ingat, benih yang ditabur dalam kebaikan, dalam kasih, pasti akan ada yang menuai. Mari kita lihat dalam perikop Injil Lukas hari ini. Kepada kita bagaimana perbuatan baik Yesus menyembuhkan roh-roh jahat yang dialami oleh Maria Magdalena, Yohana istri Kuza sebagai bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain yang sudah disembuhkan oleh Yesus. Para perempuan yang telah disembuhkan itu, mereka ingin membalas perbuatan baik yang telah dilakukan oleh Yesus kepada mereka. Sehingga mereka melayani Yesus dan para murid-murid yang lain. Dari segala apa yang ada pada mereka, tenaga, kekayaan, harta apapun, mereka berikan untuk melayani Yesus. Sekalipun pada mulanya mereka telah terpuruk dari perbudakan dosa dan penyakit. Namun mereka tidak lupa bersyukur dan berterima kasih kepada Yesus lewat cara mereka sesuai dengan kemampuan dan talenta. Perempuan-perempuan itu sendiri sudah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Jika engkau menginginkan orang memperbuat kamu supaya baik, maka lakukanlah perbuatan baik itu juga kepada orang lain. Oleh karena itu, karena mereka merasakan keindahan dan kasih kebaikan Tuhan, sehingga Yesus dalam kehidupan mereka bisa disembuhkan dan mereka bisa diselamatkan. Dan semua itu terjadi karena ada kesadaran dalam diri setiap orang untuk mengucap syukur dari segala apa yang dia terima dari belas kasih Tuhan lewat sesama, lewat saudara, lewat sahabat, lewat teman, baik berupa teguran, baik berupa nasihat, apalagi berupa bimbingan dan arahan. Dan itu suatu bentuk daripada
ucapan syukur kita bahwa lewat orang sekitar kita Tuhan memakai untuk memberikan, untuk menguatkan kita, dan layak kita untuk bersyukur. Kita juga yang telah diterima dalam merasakan kasih Tuhan lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kasih Tuhan juga bisa menyembuhkan, menguatkan, menghibur, membebaskan, bahkan memberi pengharapan, keselamatan, bahkan kehidupan kekal. Dari perbuatan kasih Tuhan itu, kepada kita juga, kita layak dan pantas mengucap syukur bahwa Tuhan membuat kita semakin jatuh cinta, ingin tetap bersama-sama dengan Dia dalam segala situasi apapun. Kita tidak boleh meninggalkan Tuhan ketika kita saat menderita. Kita tidak boleh meninggalkan Tuhan ketika kita tidak didengarkan doa. Kita tidak boleh meninggalkan Tuhan ketika kita juga dalam keadaan terpuruk, bahkan ke dalam keadaan penderitaan. Tetapi sesungguhnya kita tetap teguh kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita alami tidak jauh berat dari yang sudah dialami oleh Tuhan kita Yesus sendiri. Maka oleh saudara itu, saudara-saudara yang terkasih, janganlah sampai kita menjadi orang yang lupa diri, jauh dari Tuhan dan sesama. Seperti perempuan-perempuan ini, ketika mereka sudah menerima belas kasihan, pengampunan, bahkan kesembuhan dari Tuhan Yesus sendiri, mereka sadar salah satu cara mereka untuk mengucap syukur melayani seluruh para murid-muridnya dalam kebutuhan, terlebih kebutuhan finansial, karena mereka memiliki harta, memiliki kekayaan, dan paling utama adalah kekayaan hati nurani. Itulah sebabnya hidup kita ini hendaknya kita selalu mengucap syukur atas segala apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan sudah dilakukan kepada kita. Karena kita tahu hanya Tuhanlah penolong dan hanya Tuhanlah yang menyertai kita di saat apapun, baik di waktu kita sedih, baik di waktu kita bergembira, baik di waktu kita senang, bahkan pun di waktu kita terpuruk. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita dan menolong kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.